Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini bertepatan ya, hari kedua di hari raya Idul Fitri ya. Dari Bibit Unggul Blitar mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri bagi yang merayakan ya. Semoga di hari yang fitri ini kita benar-benar mendapati fitrah, kembali suci ya pada diri yang telah melaksanakan ibadah puasa selama sebulan ya. Selain itu juga dari Bibit Unggul Blitar memohon maaf yang sebesar-besarnya manakala ada salah kata, salah ucapan, perbuatan ya. Semoga sekali lagi kita sama-sama dilahirkan dalam keadaan yang suci kembali. Itu harapan kita. Sahabat, di depan saya ini alpokat kelut ya sahabat ya. Kalau bunganya benar-benar luar biasa. Dari bawah ya sampai ujung atas itu bunganya woyo, ya luar biasa lah ya. Banyak pertanyaan yang masuk, Pak. Bagaimana cara membuahkan alpokat? Bagaimana cara alpokat itu mudah berbuah? Banyak sekali. Padahal juga sering saya kasih video-videonya ya. Tapi ya terkadang videonya sudah agak lama sehingga mungkin juga sudah di bawah atau bagaimana ya, sehingga pertanyaan-pertanyaan itu muncul kembali. Oke lah, pagi hari ini saya akan kembali mengulas ya bagaimana alpokat itu mudah berbuah. Karena sekali lagi budidaya apapun itu ujungnya di sini ya. Kalau tanaman itu ya harapannya khususnya tanaman buah ya tentu yang diharapkan adalah buahnya ya. Kalau bunga ya yang diharapkan ya tentu dari segi warnanya semakin cantik ya. Itu harapan-harapannya ketika budidaya ya. Kalau budidayanya kambing ya tentu dari anak pinaknya ya. Semua itu sahabat tidak berdiri sendiri tentunya ya. Jadi mau budidaya apapun lah itu, baik tumbuhan maupun hewan ya, tentu sekali lagi bibit itu menentukan ya. Jadi jangan sampai kita mau budidaya, kita mengambil, kita menentukan bibit itu yang asal-asalan, jangan sampai ya. Karena itu awalnya sahabat. Jadi kalau awalnya bener, insya Allah seterus-terusnya itu juga akan bener dan mudah gitu ketika terjadi masalah-masalah yang timbul ya. Saya akan kembali mengulas pagi hari ini bagaimana bibit yang baik itu diolah ya. Jadi alpokat ini bisa berbunga lebat kayak gini nih, tentu sekali lagi tidak berdiri sendiri. Banyak hal yang harus diperhatikan ya, agar semua ini bisa tercapai, bisa terpenuhi ya sahabat. Wih, bunganya Masya Allah sampai di atas-atas ini ya. Nih alpokat kelut ini. Nah, ini buahnya nggak mau berhenti ya. Jadi kemarin saya petik lah kok muncul lagi. Nah, pengalaman ini tentu akan saya ulas, akan saya bagikan kepada sahabat agar sahabat itu di daerah-daerah yang lain juga akan bisa menirukan apa yang sudah saya laksanakan bertahun-tahun ini ya. Pertama sahabat,
Selain settling itu batang bawah ya. Batang bawah itu kalau bisa ambilkan dari biji-biji yang bijinya itu yang gede-gede itu ya. Kalau bijinya itu gede, itu nanti setlingnya juga akan tumbuh dengan baik ya. Yang pertama settling, yang kedua itu adalah entris. Entris ini ya, entris ini batang atas ya, nanti akan saya tunjukkan di kebun yang sebelah sana, nanti akan saya tunjukkan kepada sahabat ya. Entris ya, entris ini pastikan, entris ini batang atas nanti yang dipakai nyambung itu pastikan sudah pernah berbuah, itu penting. Jadi ini cikal bakal ya sahabat ya, ini entris. Entris ini atau batang atas yang akan kita pakai nyambung ini cikal bakale ya. Jadi kalau sudah pernah berbuah nanti juga akan sangat mudah ya. Kalau kita mengharapkan tanaman yang kita tanam, khususnya tanaman buah, itu dia juga akan berbuah ya. Nah, pastikan sudah pernah berbuah. Pemilihan entris sahabat, mau tua maupun muda, tapi kalau saya itu biasanya seneng yang agak tua ya. Kenapa? Karena kalau entris itu agak tua, misal seperti ini ya, itu tidak mudah mati ya sahabat ya. Nah, ini pilih mata-matanya yang begini nih, yang kira-kira mau nguncup gitu. Tuh, akan saya kasih contoh. Nah, ini pemilihan entrisnya ya. Pastikan mata-matanya ini bener ada ya. Jangan sampai kita ambil entris yang nggak ada matanya. Nah, nanti ya. Nah. Yang kedua, perhatikan pula bahwa entris itu bener-bener dalam kondisi yang fit ya. Contoh entris yang fit itu bagaimana Pak? Ini bisa dilihat sahabat. Bentar. Nah, ini sahabat. Nah, videonya ngeblur. Coba kelihatan nggak sahabat? Jadi benar-benar kondisi entrisnya ini fit ya, ditandai dengan penuhnya kambium yang ada di sini nih. Nah, ini di entrisnya harus begini nih posisinya, penuh kambiumnya ya sahabat ya. Kalau kambiumnya penuh seperti ini, maka kemungkinan atau persentase nanti akan jadi ketika disambungkan itu besar gitu ya. Itu yang selanjutnya nanti akan saya tunjukkan hasilnya ya. Jadi sekali lagi bahwa alpukat itu mudah berbuah ya, itu sangat ditentukan dari beberapa hal, diantaranya settling ya. Sekali lagi settling itu batang bawah kayak gini. Nah, ini saya tunjukkan di sana aja yang lebih jelas. Ini bibit-bibit kita ya sahabat ya, di bibit unggul Blitar stok masih sangat banyak, ribuan, dari berbagai macam ukuran. Ini yang 3 meteran juga banyak di blok sini ini. Ya, perhatikan ini sahabat. No, kalau setlingnya bagus, nanti juga akan sangat menentukan jadi tidaknya kita akan menyambung ya. Dan daunnya begini. Jadi settling yang bagus itu daunnya banyak ya, seperti ini ya. Jadi bukan di oven kalau ini, kalau di bibit unggul Blitar tuh tanpa open ya. Jadi penyemaian bibit langsung kena terik matahari, sehingga daunnya ini dari bawah akan tumbuh seperti ini ya. Perhatikan, ini sangat menentukan. Kenapa? Apa fungsinya daun-daun ini? Ini sahabat sangat membantu proses perkembangan daripada entris yang atas ini loh. Itu loh sahabat. Jadi proses fotosintesis akan pemasakan makanan itu semua, karena ini masih belum 100%
menjadi satu dengan batang yang bawah, ini membutuhkan bantuan daripada daun-daun yang di bawah ini. Gitu loh ya. Nah, perhatikan ini ya. Ini ketika kita potong itu harus dalam di pemotongannya ini kan ini kelihatan ya sahabat ya. Ini kelihatan kalau ini ada tunas ya, mata tunas ini. Jadi kalau diperhatikan di sini juga kelihatan ada mata tunas ini yang mendol ini. Nah ini ya. Jadi pemotongannya itu harus di atasnya tunas ini sehingga entrisnya itu akan masuk di bawahnya sini. Di bawahnya mata tunas ini ya. Nah inilah yang membawa kambium dari bawah ke entris yang atas ini ya. Nah ini ya. Jadi inilah diantara hal-hal yang sangat menentukan alpukat itu cepat berbuah ya. Bagi sahabat-sahabat mungkin hari raya ini berkunjung ke Sanak Family khususnya di Jawa Timur, monggo silakan kalau mau belajar mampir ke Bibit Unggul Blitar ya. Stok ribuan kalau bibit saja ya sahabat ya. Berbagai macam ukuran tentunya ya. Itu ya sahabat ya. Jadi alpukat itu berbuah tentu memiliki syarat prasyarat yang sebetulnya tidaklah sulit ya. Jadi hal-hal semacam ini harus kita perhatikan agar nanti kita mendapati hasil yang maksimal begitu ya. Itu sahabat ya. Semoga ini menginspirasi, semoga ini bermanfaat ya. Terus semangat berbuat baik dan menebarkan kebaikan. Semoga sahabat-sahabat semua dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.